Nah, pada video kali ini kita mau bahas topik yang cukup menarik nih menurut saya pribadi ya. Karena ini adalah salah satu fitur baru juga di YouTube yang bisa kita manfaatkan supaya beberapa kreator itu bisa tumbuh bersama, berkembang bersama di YouTube menjadi seorang kreator yang sukses ya. Yaps, yaitu fitur kolaborasi. Nah, jika teman-teman perhatikan, ketika teman-teman mau mengupload video, ataupun videonya misalkan sudah terupload seperti ini ya, kalian klik saja, misalkan ini saya kembalikan dulu. Nah, misalkan kalian mau mengedit salah satu videonya nih, misalkan video yang ini ya, kita klik pada bagian detail, atau ketika kalian mau upload. Nah, itu nanti sama saja ya munculnya. Kalian scroll ke bawah, kalian coba perhatikan pada bagian ini. Akan ada fitur baru yang ada di YouTube Studio teman-teman, yaitu fitur kolaborasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita coba pelajari lebih lanjut ya, untuk apa sih sebenarnya fitur kolaborasi ini. Nah, melalui kolaborasi, teman-teman dapat mengundang hingga 5 kreator untuk ditambahkan sebagai kolaborator dalam video teman-teman. Penonton dapat melihat kolaborasi di desktop, perangkat seluler, maupun di TV ya. Teman-teman dapat mengundang kolaborator ke video panjang ataupun video short. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan untuk fitur kolaborasi ini di video panjang teman-teman maupun di video short teman-teman ya. Kalian dapat mengundang kolaborator ke live stream yang diarsipkan tetapi bukan saat live stream aktif ya. Nah, di bagian bawahnya ini adalah bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur kolaborasi yang akan kita praktekkan nanti ya. Nah, kita kembali ke bagian YouTube Studio tadi. Nah, jika kita sudah memahami tentang kolaborasi tadi, kita langsung saja kita praktekkan ya. Kita klik pada bagian bawah yaitu undang kolaborator. Nah, maka selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini adalah beberapa ketentuan informasi begitu ya tentang fitur kolaborasi ini. Yang pertama adalah yang memegang kendali. Hanya yang dapat membuat perubahan pada video. Nah, jadi tenang saja bagi teman-teman yang ingin mengajak kolaborasi kreator tertentu gitu ya. Kreator tersebut itu tidak bisa melakukan perubahan pada video yang kita ajak kolaborasi pada kreator yang lain begitu ya. Lalu nomor 2 adalah jangkauan yang diperluas. Nah, ini sudah jelas ya, karena kita berkolaborasi dengan kreator yang lain, tentunya jangkauannya akan diperluas begitu ya. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan penuh. Jadi teman-teman akan tetap memperoleh semua pendapatan, penayangan, dan waktu tonton dari video tersebut. Jadi tidak akan dibagi ataupun di-sharing begitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari channel yang ingin kita ajak untuk berkolaborasi, kita klik pada bagian atas ya. Nah, tentunya teman-teman juga harus sudah berkomunikasi terlebih dahulu ya terhadap channel yang ingin teman-teman ajak kolaborasi. Jadi jangan ujuk-ujuk kalian mencari channel tertentu lalu kalian ajak kolaborasi seperti itu. Nah, karena untuk mengajak kolaborasi ini nantinya akan berbentuk seperti link begitu ya, dan link itu nanti harus diklik oleh kreator yang kita ajak kolaborasi untuk menyetujui apakah dia mau ataupun tidak. Maka dari itu ya teman-teman harus komunikasi terlebih dahulu kepada kreator yang teman-teman ajak untuk berkolaborasi. Nah, misalkan nih untuk contoh ini saya ingin berkolaborasi dengan channel saya satunya ya. Misalkan saya ketikkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketikkan seperti ini maka akan muncul beberapa channel begitu ya. Nah, tinggal kita cari saja channel mana yang ingin kita ajak berkolaborasi. Misalkan ini ya channel saya satunya, tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di bagian atas di sini ada informasi tentang channel yang ingin kita ajak berkolaborasi begitu ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah teman-teman bisa lihat nih, kolaborator dapat melihat detail video. Teman-teman bisa mengaktifkan bahwa teman-teman mengizinkan kolaborator tersebut bisa melihat penayangan dari analisis kita ya. Jika kita hidupkan seperti ini, berarti kolaborator tersebut bisa melihat detail dari analisis video teman-teman. Tetapi tenang saja, kolaborator tidak dapat memiliki akses untuk informasi pendapatan apapun. Jadi hanya bisa melihat detail dari informasi analisis kita, tetapi tidak bisa melihat gaji kita dalam satu video itu berapa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik saja buat link pada bagian pojok kanan atas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang saya maksud mengapa kok teman-teman sebelum mengajak channel berkolaborasi harus berkomunikasi terlebih dahulu ya, baik itu lewat WA mungkin ataupun lewat email. Karena ya seperti ini, untuk mengundang kolaborator mau berkolaborasi di video kita, itu kita harus mengirimkan link. Nah, link ini harus sampai kepada kolaborator tersebut. Kalian bisa mengirimkan lewat email mungkin, ataupun lewat WhatsApp, IG, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah link ini itu sampai terhadap kolaborator yang kalian tuju tadi. Kalian bisa salin link,
atau kalian juga bisa bagikan langsung ke WA, Facebook, email, dan sebagainya ya, kalian sesuaikan saja. Nah, ini saya anggap teman-teman sudah berhasil untuk mengirimkan link tersebut terhadap kolaborator teman-teman ya. Di sini tertulis menunggu persetujuan. Nah, jika sudah seperti ini, yang perlu teman-teman ingat adalah kalian harus mengklik simpan ya. Karena jika teman-teman tidak mengklik simpan, lalu linknya kalian bagikan ke kolaborator, maka linknya tidak akan ada isi videonya ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jika tampilan seperti ini, kita hanya sebatas memberikan ajakan, tetapi videonya tidak ada ya. Maka dari itu teman-teman harus klik dulu pada bagian ini, pada bagian simpan. Nah, selanjutnya ini akan saya coba buka channel saya yang satunya ya, supaya ada gambaran dari segi kolaboratornya, tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan untuk linknya itu saya kirim melalui WhatsApp ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah link yang barusan kita salin dari channel yang satu tadi ya, yang mengajak kolaborasi. Nah, ini tinggal kita klik saja, kita sebagai kolaborator sekarang ya, ini tinggal kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini karena saya tadi permintaan kolaborasinya lebih dari 1 kali, maka akan muncul ya lebih dari 1 kali seperti ini ya. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, channel yang mengajak kolaborasi tadi adalah channel saya yang satunya Berbincang YouTube ya. Lalu channel yang diajak kolaborasi yaitu channel saya yang ini, yaitu channel tutorialan, supaya tidak bingung ya. Nah, ini kan ada tulisannya dari Berbincang YouTube, permintaan kolaborasi seperti itu. Nah, ini misalkan kita klik bagian videonya, lalu akan muncul seperti ini. Jika teman-teman hanya mendapatkan satu video ataupun satu ajakan berkolaborasi, maka akan langsung muncul seperti ini ya. Langsung akan ada pilihan tolak ataupun setujui. Nah, selanjutnya teman-teman yang diajak berkolaborasi, kita juga bisa mengecek tuh untuk channelnya yang mengajak kolaborasi itu seperti apa sih pada bagian lihat channel ini ya. Nah, kalian bisa jelajahi saja sendiri. Nah, ini kita klik saja setuju ya. Nah, maka selanjutnya video permintaan kolaborasi akan masuk pada tab bagian kolaborasi ini ya. Kan di bagian atas ada video promosi, podcast, lalu video short ya. Ini pada bagian kolaborasi akan muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sebagai yang diajak berkolaborasi itu sebenarnya juga bisa memutuskan sewaktu-waktu untuk video ini berhenti berkolaborasi gitu ya. Caranya yaitu kalian perhatikan pada bagian videonya, kalian arahkan kursornya ke bagian video, lalu kalian klik pada bagian kelola kolaborasi. Nah, ini kita bisa memilih untuk mundur ya, atau kita memutuskan kolaborasi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang menarik kita bahas, tampilannya itu seperti apa sih ketika kita berhasil untuk melakukan kolaborasi dengan kreator tertentu, begitu ya. Nah, coba kita lihat ya, karena ini kan sudah berhasil dan sudah disetujui berkolaborasi, maka kita coba cek ya untuk videonya yang ini, tinggal kita klik saja misalkan. Nah, ini videonya ya, kalian perhatikan pada bagian ini. Nah, di sini akan ada nama channelnya tertumpuk seperti ini ya, ada 2 channel. Nah, ini menandakan bahwa video ini itu berkolaborasi gitu ya. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini memungkinkan bahwa jangkauan dari video kita itu akan lebih luas ya, memungkinkan dapat subscriber baru, memungkinkan dapat views baru, dan lain sebagainya. Dan harapannya dengan kita menggunakan fitur kolaborasi ini, masing-masing dari kreator bisa tumbuh bersama ya, bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas, bisa mendapatkan subscriber baru ataupun views baru. Nah, seperti itu ya. Dan yang perlu teman-teman ingat, kapanpun kalian ingin membatalkan baik dari pihak kolaborator ataupun pihak yang mengajak kolaborasi, itu kapanpun kita bisa memutuskan ya. Kalau dari pihak kolaborator, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengklik pada bagian kelola kolaborasi, lalu tinggal kita klik saja mundur. Nah, dari segi kita sebagai channel yang mengajak berkolaborasi, misalkan seperti ini ya, saya klik batal dulu. Nah, misalkan video yang ini tadi ya, tinggal kita klik saja pada bagian kelola kolaborator. Nah, lalu tinggal kita klik saja titik 3, lalu kita klik hapus. Maka artinya adalah kita memutus fitur kolaborasi ini dengan kreator yang kita tuju tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk bagaimana cara memanfaatkan fitur baru yang ada di YouTube, yaitu fitur kolaborasi ya. Harapannya ketika kita bisa memanfaatkan fitur-fitur apa saja yang ada di YouTube, itu bisa membuat channel kita bisa jauh lebih berkembang. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.